Undang-undang perampasan, rencana undang perampasan aset itu bukan baru sekarang, sejak masih saya di KPKPN sampai di KPK itu sudah diperjuangkan dan itu suka. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan oleh DPR, mengesahkan itu sama saja dengan DPR menyiapkan tali gantung kepada mereka sendiri, karena kekayaan-kekayaan yang mereka miliki itu adalah melalui proses-proses yang bermasalah. Oleh karena itu maka saya menduga bahwa undang-undang perampasan aset itu akan lahir setelah pergantian rezim. Soal PPATK dan Manlonde yang meliputi 349 triliun. Bang Abdullah, kemarin kalau nggak salah saya mendengar ya, dan tolong saya dikoreksi kalau saya salah menyebut, yang menjadi beberapa hasil dari pertemuan PPATK dengan Ketua Komite Nasional TPPU dalam hal ini adalah Prof. Mahfud MD adalah temuan dari hasil proses pertemuan itu adalah kesulitan untuk melakukan law of enforcement terkait dengan TPPU ini karena sifatnya yang sistemik, apalagi kalau itu dilakukan berbarengan dengan apa yang disebut dengan penegakan hukum atas predikat crime-nya. Nah, apakah cukup Bang Abdullah Hamahua dengan adanya pansus dan dengan adanya hak angket yang akan didorong kepada DPR RI, dan ini juga apakah sudah cukup untuk bisa mendorong proses penegakan hukum itu sampai kepada bisa ditegakkannya TPPU, dan termasuk juga seperti apa skenario aset itu bisa dikembalikan kepada negara dengan kondisi bahwa undang-undang perampasan aset ini masih menjadi satu usulan yang akan diprolegnaskan, lalu kemudian menjadi satu prolegnas yang diharapkan bisa menghasilkan satu undang-undang sebagai acuan. Tidakkah ada satu regulasi yang bisa memungkinkan untuk melakukan perampasan aset itu, Dr. Abdullah Hamahua? Ya, pertama undang-undang perampasan, rencana undang perampasan aset itu bukan baru sekarang, sejak masih saya di KPKPN sampai di KPK itu sudah diperjuangkan dan itu suka. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan oleh DPR, mengesahkan itu sama saja dengan DPR menyiapkan tali gantung kepada mereka sendiri. Karena kekayaan-kekayaan yang mereka miliki itu adalah melalui proses-proses yang bermasalah. Nah, sehingga demikian maka kalau undang-undang perampasan aset itu kan melalui kekayaan mereka LHKPN kemudian ternyata tidak bisa dibuktikan, berarti itu kemudian harta itu adalah menjadi harta negara, dirampas oleh negara, dan itu berbahaya. Oleh karena itu maka saya menduga bahwa undang-undang perampasan aset itu akan lahir setelah pergantian rezim. Nah, untuk bisa pergantian rezim maka kemudian anggota, tadi saya katakan, rakyat mempunyai kewenangan, rakyat mempunyai kewajiban untuk betul-betul memilih orang-orang yang tidak terlibat dalam rezim ini, sehingga kemudian betul-betul orang-orang itu yang akan betul-betul
betul-betul akan membuktikan bahwa harta yang mereka miliki adalah sah, sehingga demikian mereka tidak takut untuk mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset, sehingga demikian itu bisa terbit. Nah, kalau terbit itu maka KPK mempunyai kewenangan yang besar sekali untuk bisa melakukan penanganan kasus perampasan aset itu. Yang kedua, bahwa KPK bisa menggunakan kaidah memilih kasus atau kementerian atau pejabat yang dengan itu kemudian terbongkar. Jadi saya pernah sampaikan bahwa ada satu kasus di KPK, itu berapa kali gelar perkara saya diundang, itu ternyata tidak bisa. Nah, sementara waktu itu Ketua KPK sudah declare di Senayan bahwa dalam waktu 6 bulan kalau tidak bisa membongkar kasus itu dia pulang kampung. Maka saya mengusulkan memilih seorang pejabat yang memenuhi persyaratan pasal 11 Undang-Undang KPK, yaitu penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak yang terkait, yang itu bisa kemudian diproses nanti di pengadilan, kemudian dia akan membongkar semua itu. Jadi waktu saya katakan istilahnya adalah menggunakan sistem peluru. Peluru itu kalau masuk ke tubuh, lubangnya kecil, tapi di dalam peluru itu dia bongkar di dalam. Nah, jadi KPK tinggal memilih dari bea cukai, dari pajak, dari mana yang paling kira-kira asetnya itu besar, kemudian kerugian negara itu besar, sehingga kemudian juga sekaligus membongkar. Nah, itu sehingga pada tahap awal perlawanan daripada pihak-pihak terkait itu tidak terlalu besar, tapi kemudian akhirnya satu persatu kemudian ditangani, sehingga kemudian itu bisa sampai kemudian terjadi perubahan rezim dan kemudian undang-undang perampasan aset disahkan. Nah, itu memudahkan KPK dan pihak-pihak terkait untuk menangani. Saya kira itu masalah. Ya Bang Dullah, seberapa kinerja ke depan itu akan sangat ditentukan oleh Pansus dan hak angket, dan seberapa kemungkinan itu panitia khusus itu akan bisa direalisasikan kalau kita melihat track record sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa mulai tahun 2009 sampai 2023 apa yang disebut dengan laporan hasil analisis yang ditemukan oleh PPATK itu masih minim sekali kinerja proses penegakan hukumnya. Seperti apa Anda melihatnya nih Bang Dullah? Jadi kalau misalnya yang 160-an triliun itu yang menurut Mahfud itu adalah dari soal penyelundupan emas. 189 ya, Bang. Ya, 189 itu emas. Maka kemudian kita tidak masuk dalam konteks money laundering, tapi kita masuk dalam konteks penyelundupan. Nah, penyelundupan. Jadi dengan penyelundupan, maka baik kejaksaan maupun KPK bisa masuk memprosesnya melalui pelanggaran penyelundupan, sehingga kemudian akhirnya di situ pidananya terkena karena masalah penyelundupan. Nah, masalah penyelundupan kemudian hukumannya itu nanti adalah dia harus mengganti rugi sebanyak apa yang dia peroleh. Jadi kalau 189 dia harus ganti seperti itu. Caranya ya semua harta kekayaan yang dia miliki itu harus dirampas senilai dengan 189 triliun itu, atau kemudian dijatuhkan hukuman sekian puluh tahun sebanding seperti itu. Nah, itu caranya untuk bisa kemudian masuk kepada pembongkaran kasus itu. Kalau itu sudah berhasil, maka kemudian kasus-kasus yang lain itu juga akan bisa merebak ke sana seperti itu. Jadi masuk, yang ini yang saya selalu katakan bahwa money laundering itu harus dimulai dengan satu pidana pokok. Jadi yang saya biasa katakan, orang mencuri motor, orang mencuri mobil, orang mencuri kemudian dia bisa menggunakannya itu, dia manipulasi. Misalnya dia ganti cat, dia ganti nomor plat dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga kemudian terjadilah money laundering. Jadi pidana umumnya itu, pidana pokoknya itu dicari. Nah, itu tadi saya katakan
penyelundupan itu sebagai pidana pokoknya. Nanti kemudian berubah kepada mendolim. Itu Mas Lam. Ya, yang terakhir Bang Dullah, seberapa ini nanti memang benar-benar bisa sebagaimana yang menjadi keinginan publik agar bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya. Kalau melihat seringkali proses penegakan hukum akhirnya karena ini melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak kewenangan, banyak kelembagaan, maka ini akan jadi kesepakatan politik dan ini nanti akhirnya tidak memenuhi harapan publik. Dan apa rekomendasi Abang terkait dengan ini, Bang? Ya, memang di Indonesia itu ada beratusan hukum adat, sehingga kemudian dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Papua Barat ada ribuan hukum adat, sehingga kemudian dikenal dengan penyelesaian secara adat. Itu persoalannya. Jadi karena secara penyelesaian secara adat, ya sudahlah, ketemu di restoran, ketemu di hotel, kemudian bicara-bicara, salam-salaman, cipika-cipiki dan selesai. Maka kemudian selesai persoalan. Tapi itu yang jadi problem. Dampaknya adalah kita selalu berulang lagi dari satu, berulang lagi. Kata Al-Quran, seorang perempuan yang merajut kainnya, setelah sudah selesai, ditarik lagi benang-benang itu. Jadi kita berada pada satu lembar tikar yang kita berpindah-pindah, tapi pada satu helai tikar yang sama. Kita tidak mau seperti itu. Nah, sehingga nanti kemudian, ini yang saya katakan bahwa peristiwa kemarin antara Prof. Mahfud dengan DPR itu merupakan cerminan dari bagaimana pemikiran, bagaimana komitmen, dan perilaku dari 3 rezim. Rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan reformasi. Kalau Orde Lama itu korupsinya di bawah meja, karena Orde Baru itu korupsinya di atas meja, Orde Reformasi ini mejanya dibawa kabur sama sekali, seperti itu. Nah, itu kondisi. Sehingga kita bisa lihat 3 watak itu pada dialog antara Prof. Mahfud dan DPR. Nah, karena itu saya ulangi lagi bahwa hak itu ada pada rakyat. Kewenangan ada pada rakyat. Janganlah hanya terhibur dengan serangan subuh, serangan fajar, serangan duha, dan serangan macam-macam lagi seperti di Jawa Timur itu ada bagi-bagi hadiah dalam bulan Ramadan, padahal ini sudah menjelang tahun politik, sehingga kemudian masyarakat itu tergoda hanya dengan 50.000, 100.000, bahkan 1 juta sekalipun, tapi itu dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh negara dan kerugian dialami oleh individu, setiap warga negara. Itu 5 tahun luar biasa. Bayangkan nanti kita harus dari PPNS, dari pajak pendapatan itu yang tadinya 10% sekarang menjadi 11%, 1% tambahan lagi seperti itu. Terus kemudian kereta api Jakarta Bandung yang itu katanya APBN tidak tanggung, tapi kemudian C2C antara pengusaha dan pengusaha kita harus nambah lagi sekian ribu triliun untuk kereta api itu bisa selesai. Itu bebannya dari kita, beban dari rakyat. Melalui pajak dia cuma jual rujak kaki 5, dia harus juga bayar pajak segala macam. Petani nelayan cuma berapa banyak dia dapatkan satu hari, itu harus juga bayar pajak. Begitu juga misalnya IKN yang itu 19% dari APBN, tapi sekarang ditambah lagi sekian. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang tidak merasakan, tapi anak cucunya akan datang, karena kereta api Jakarta Bandung itu konsep pertama dengan Cina itu adalah 50 tahun konsesinya. Tapi kemudian terakhir, dan itu sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden, itu menjadi 80 tahun. Nah, 80 tahun itu apa yang diperoleh oleh negara, diperoleh oleh rakyat dan seterusnya. Nah, sehingga demikian maka saya mohon betul rakyat berpikir secara jernih, jangan berpikir pada hari ini, pada diri ini dapat 1 juta atau 2 juta, 10 juta, tapi berpikir tentang bagaimana masa depan anak cucu, sehingga demikian, dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa negara. Kemudian Cina mengeksekusi negara-negara itu karena hutangnya tidak bisa dibayar, sehingga menjadi bagian daripada Cina. Nah, apakah anak cucu kita 80 tahun mendatang menjadi bagian dari Cina? Ini sekarang negara ini, Mas Lamet, ini sudah meniru company. Dulu company itu
melalui apa yang disebut dengan VOC. Nah, VOC itu perusahaan, satu perusahaan dari Belanda yang kemudian aneh, menjajah kita 300 tahun lebih. Nah, yang sekarang itu modelnya itu. Jadi VOC itu sekarang itu adalah oligarki yang ada di pemerintahan, ada di parlemen dan seterusnya dan itu sangat berbahaya. Saya kira itu catatan terakhir saya, Ustaz. Terima kasih Dr. Abdullah Hemahahua, bisa dilanjut acaranya. Sekali lagi terima kasih atas perspektifnya. Jazakallah khairan.